Di paragraf pertama silabus universitas yang kita pegang ini, ada sebuah peringatan yang menurut saya lumayan brutal. Iya, kalimat pembukanya memang sangat blak-blakan ya. Bener banget. Teksnya secara harfiah menyatakan kalau keputusan-keputusan strategis yang bakal kita bahas hari ini itu menentukan apakah sebuah perusahaan akan unggul, sekedar bertahan hidup, atau ya pada akhirnya menghadapi kematian. Pilihannya cuma 3 itu, nggak ada jalan tengah. Nah, selamat datang di penelusuran mendalam kita. Anda mungkin sekarang lagi di jalan menuju kantor, atau lagi siap-siap buat rapat penting, atau ya sekedar punya rasa ingin tahu soal gimana sih bisnis itu benar-benar dijalankan di balik layar? Dan tanpa harus merasa terbebani oleh teori yang berat-berat kan? Betul. Misi kita hari ini adalah membedah tumpukan sumber ini. Kita punya kutipan buku teks manajemen strategi dan dokumen rencana pembelajaran semester atau RPS dari program studi akuntansi. Kita bakal fokus ngebedah materi krusial di minggu pertama. Yang mana isinya itu tentang konsep dasar, proses, dan urgensi manajemen strategi ya. Tepat. Jadi, kita nggak lagi bahas teori kering yang cuma dipakai CEO di Menara Gading. Kita lagi ngomongin mekanisme kelangsungan hidup. Oke, mari kita urai hal ini. Siap, dari mana kita mau mulai? Sebelum istilah strategi ini dibajak sama para eksekutif di ruang rapat ber-AC, dari mana sih sebenarnya akar konsep ini berasal? Kalau kita mau melacak DNA-nya, kita benar-benar harus mundur jauh ke era Yunani kuno. Etimologi kata strategi ini berasal dari gabungan 2 kata. Oke, apa saja itu? Pertama itu stratos, yang berarti militer, dan agos yang artinya memimpin. Nah, gabungan keduanya ini membentuk kata strategos. Strategos? Yang kalau diterjemahkan itu berarti apa? Itu diterjemahkan sebagai generalship, atau seni kepemimpinan para jenderal dalam memenangkan peperangan. Jadi, sejak awal mula peradabannya, konsep ini tuh lahir dari rahim konflik. Oh, wow. Jadi dari awal ini bukan tentang mengelola sumber daya dalam kondisi damai-damai saja ya? Sama sekali bukan. Ini adalah seni bermanuver dalam kompetisi yang keras, di mana sumber daya Anda sangat terbatas, dan yang paling penting, ada pihak lain yang secara aktif mencoba menggagalkan Anda. Berarti sejak hari pertama, strategi adalah panduan navigasi di medan yang nggak bersahabat. Nah, saya perhatikan di catatan sumber kita, pas membahas jembatan antara strategi militer kuno dan manajemen modern, ada satu nama yang terus disebut. Iya. Karl von Clausewitz. Nah, itu dia. Dia ini kan jenderal dan pemikir militer Prusia dari abad ke-19 kan? Pertanyaan saya, kenapa buku teks bisnis di era kecerdasan buatan sekarang ini masih mengutip seorang jenderal dari era senapan musket dan meriam? Alasan kenapa Clausewitz tetap sangat relevan sampai hari ini, itu karena pemahamannya tentang anatomi konflik. Dia nulis buku monumental yang judulnya On War. Terus, apa inti dari buku itu yang bikin dia begitu spesial? Clausewitz merumuskan konsep yang mengubah paradigma pada masanya. Dia bilang perang itu bukanlah sekedar ajang adu tembak yang berdiri sendiri. Maksudnya gimana tuh? Dia berpendapat kalau perang adalah kelanjutan dari kebijakan politik dengan cara lain. Artinya, kekerasan di medan tempur itu cuma instrumen untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan terencana. Masuk akal. Jadi bukan sekedar siapa yang punya senjata paling banyak ya? Pak sekali. Dan yang lebih menarik, dia membedah pertempuran menjadi 2 elemen utama. Yang pertama, dia sebut sebagai sifat objektif. Sifat objektif ini hal-hal yang bisa dihitung kah? Betul. Segala sesuatu yang bisa Anda hitung di atas kertas. Jumlah pasukan, meriam, kondisi geografis, cuaca, logistik, semuanya masuk di situ. Mari kita tarik logika ini ke realitas bisnis modern. Berarti, sifat objektif ini adalah segala sesuatu yang muncul di laporan keuangan atau profil perusahaan, kan? Iya, sangat bisa dianalogikan seperti itu. Kayak jumlah modal Ventura yang disuntikkan, kapasitas produksi pabrik, atau infrastruktur server dan demografi pasar, itu semua sumber daya yang bisa diukur. Betul sekali. Tapi pertanyaannya begini, kalau ada 2 perusahaan yang bersaing dan mereka punya sifat objektif yang persis sama, katakanlah 2 startup yang baru dapat pendanaan dengan nominal identik, teknologinya setara. Apa yang membedakan siapa yang hidup dan siapa yang mati, begitu kan? Nah, iya.
Apa penentunya? Disitulah Clausewitz memperkenalkan elemen keduanya, yang dia sebut sifat subjektif. Menurut dia, penentu kemenangan seringkali bukan jumlah meriam. Terus apa dong? Sifat subjektif itu isinya moral prajurit, tekad yang bulat, keberanian komandan saat terdesak, dan rasa kepemilikan terhadap misi. Oh, jadi lebih ke sisi psikologis dan mentalnya ya? Benar, Clausewitz menyadari sebuah fenomena yang dia sebut sebagai friksi. Di dunia nyata, hal-hal sederhana bisa jadi sangat sulit. Cuaca tiba-tiba memburuk, perintah disalahartikan, suplai terlambat. Dan saat friksi itu terjadi, angka di kertas nggak bisa bantu banyak. Tepat, ketika rencana awal bertabrakan dengan friksi realitas, sifat objektif nggak bisa menolong Anda. Hanya sifat subjektif yang bisa menjaga barisan tetap utuh. Logika ini kayaknya menjelaskan banyak banget kegagalan di dunia korporat masa kini ya. Kita sering kan lihat perusahaan raksasa, dananya triliunan, meluncurkan produk baru, ternyata produk itu gagal total. Itu sering banget terjadi. Di atas kertas sifat objektif mereka itu sempurna. Mereka punya uang, mereka punya riset pasar terbaik, tapi ya mungkin budaya kerjanya beracun. Atau tim pelaksananya nggak termotivasi. Atau antar divisi malah saling sikut. Maksud saya, rencana strategis revolusioner apapun bakal hancur lebur kalau sifat subjektif timnya rapuh. Itulah kenapa Clausewitz itu dibilang jauh mendahului zamannya. Yang sangat menarik di sini adalah dia udah memprediksi kalau soft skill, kepemimpinan, dan moralitas itu tulang punggung eksekusi. Kita nggak bisa memisahkan angka dari manusia yang harus mengeksekusinya ya. Nah, untuk Anda yang lagi mendengarkan, coba refleksikan ini pada lingkungan kerja Anda sekarang. Ya, coba perhatikan di kantor Anda. Apakah kepemimpinan di sana cuma terobsesi dengan kekuatan militer atau sifat objektif tadi? Kayak cuma ngejar metrik, KPI, efisiensi modal, tapi sepenuhnya mengabaikan motivasi dan moral tim? Kalau iya, teori dari abad ke-19 ini ngasih peringatan keras. Organisasi Anda sangat rentan hancur waktu kena krisis pertama karena fondasi sifat subjektifnya nggak ada. Wah, itu tamparan keras buat banyak manajemen sih. Terus, gimana pemikiran dari medan perang ini transisi ke dunia bisnis modern? Evolusi pemikiran inilah yang membawa kita ke definisi modern manajemen strategi. Dari lumpur pertempuran Clausewitz, kita masuk ke ruang direksi masa kini. Oke, mari kita bahas definisi buku teksnya. Sumber kita mencantumkan definisi dari buku karya Werne R. Murhadi. Di situ disebut kalau manajemen strategi modern beroperasi pada 3 cakupan utama. Yaitu wilayah geografi, produk, dan pasar. Dan menariknya, ketiganya ini dipengaruhi sama satu variabel yang nggak bisa dinegosiasi, yaitu waktu. Nah, untuk mengendalikan semua variabel ini, prosesnya dibagi jadi 3 tahapan utama kan? Betul. 3 tahapan ini adalah kerangka standar yang menopang hampir seluruh arsitektur bisnis modern. Tahap pertama itu formulasi. Formulasi ini ibaratnya bikin petanya ya? Iya, disinilah kepemimpinan merumuskan visi dan misi. Mereka melakukan pemindaian lingkungan eksternal, buat identifikasi ancaman, dan membedah kekuatan serta kelemahan internal. Terus tahap keduanya? Tahap kedua adalah implementasi. Ini proses menerjemahkan kompas tadi ke tindakan nyata. Mengalokasikan anggaran, memotivasi staf, membangun struktur. Ini tahap yang paling sulit. Dan yang terakhir pasti evaluasi. Tepat. Mekanisme umpan balik buat mengukur apakah arah yang diambil benar-benar menghasilkan kinerja yang diharapkan. Tunggu. Saya harus menguji logika soal tahap formulasi ini. Maksud saya, bikin kompas jangka panjang mungkin masuk akal di era industri konvensional dulu, yang perubahannya lumayan lambat. Zaman dulu memang lebih gampang diprediksi ya. Nah, tapi bayangkan dunia kita sekarang. Kecerdasan buatan berevolusi tiap bulan. Tren pasar geser dalam hitungan hari. Krisis rantai pasokan global bisa meledak kapan aja. Tantangannya jauh lebih dinamis sekarang. Kalau kita menghabiskan waktu berbulan-bulan buat ngerumbusin rencana strategis setebal ratusan halaman, bukankah begitu dokumen itu kelar dicetak, asumsi pasarnya udah kedaluarsa? Apa proses formulasi ini mulai buang-buang waktu? Kegelisahan Anda itu sebenarnya salah satu perdebatan paling panas di kalangan akademisi manajemen strategi saat ini. Oh ya? Terus gimana literatur kita merespon dilema ini? Oke, tolong luruskan ini buat saya. Saya asumsikan intended strategy itu niat awal kita ya. Rencana rapi yang dihasilkan dari tahap formulasi tadi. Betul, itu rencana awalnya. Terus apa dong emergent strategy ini? Apa ini cuma istilah akademis yang diperhalus buat menutupi fakta kalau perusahaan akhirnya asal jalan aja karena rencana awalnya gagal?
Nggak persis gitu juga. Emergent strategy itu bukan sekedar improvisasi buta yang tanpa arah. Disinilah letak hal yang benar-benar menarik. Gimana analoginya biar gampang dipahami? Gini, kalau intended strategy itu rute jalan tol yang udah Anda rencanakan di peta sebelum berangkat, maka emergent strategy itu pola tindakan adaptif yang Anda kembangkan waktu di jalan. Kayak pas tiba-tiba jalan tolnya ditutup karena tanah longsor? Nah, iya. Anda kan nggak mungkin langsung buang tujuan akhir Anda kan? Anda bakal cari jalan tikus, beradaptasi sama kontur tanah, dan menciptakan rute baru berdasarkan realitas lapangan yang nggak terduga itu. Saya mengerti mekanismenya sekarang. Jadi perencanaan awal atau formulasi itu tetap krusial karena itu ngasih kita arah utara. Kalau nggak tahu tujuannya, kita cuma bakal muter-muter. Persis, tapi kita nggak boleh terlalu terikat sama rencana itu sampai rela masuk jurang cuma karena itu yang tertulis di halaman 45. Bener juga. Ini menjelaskan kenapa buku teks nyebut tahap implementasi sebagai tahap yang paling sulit. Mengeksekusi rencana itu bukan sekedar ngasih perintah, tapi ngelola friksi tadi. Iya, formulasi itu butuh pemikiran analitis di belakang meja, tapi implementasi butuh kepemimpinan lapangan dan ketangkasan buat melahirkan emergent strategy, tanpa harus mengkhianati visi awal. Dan saya bayangin kompleksitas implementasi ini bakal berlipat-lipat ganda kalau kita ngomongin organisasi berskala besar. Oh, pasti. Strategi di level korporasi nggak bisa dieksekusi sendirian. Makanya di dokumen RPS minggu pertama kita ada pembahasan khusus soal hierarki pengambilan keputusan. Mari kita petakan hierarki ini. Strategi kan dampaknya masif. Nggak mungkin staf garda depan yang mikirin ekspansi perusahaan ke benua lain. Gimana beban ini dibagi dari pucuk pimpinan sampai ke bawah? Ada pembagian 3 tingkat yang sangat tegas. Di posisi paling atas kita punya keputusan strategik. Ini dipegang sama manajemen puncak. Fokus mereka pasti ke gambaran besarnya ya. Betul, kelangsungan hidup jangka panjang. Keputusannya sangat makro, nggak terstruktur, dan dampaknya multifungsional ke seluruh divisi. Jadi, misal manajemen puncak mutusin, kita bakal transisi dari jualan perangkat keras jadi perusahaan langganan perangkat lunak. Itu keputusan strategik. Tepat. Karena satu keputusan itu maksa divisi keuangan ngerombak model pendapatan, HR harus merekrut programmer, dan pemasaran harus ubah kampanye mereka. Lalu tingkat di bawahnya apa? Itu keputusan taktis, domainnya manajemen menengah. Tugas mereka menerjemahkan arahan strategis tadi jadi rencana spesifik di divisinya, biasanya buat 6-12 bulan ke depan. Dan yang paling bawah? Tingkat ketiga itu keputusan operasional, dipegang sama supervisor garis depan. Keputusannya mikro, sangat terstruktur, dan fokus ke efisiensi aktivitas harian. Nah, kalau kita tarik ke pendengar kita, ini momen yang pas buat mengevaluasi. Di mana Anda beroperasi dalam hierarki ini tiap harinya. Betul, kesadaran posisi itu penting. Kalau Anda manajer menengah, apa Anda malah menghabiskan terlalu banyak waktu terjebak di masalah operasional harian yang harusnya bisa didelegasikan? Atau kalau Anda supervisor operasional, apakah Anda sadar gimana efisiensi yang Anda capai hari ini itu mendukung keputusan strategik perusahaan? Keselarasan dari atas ke bawah ini krusial banget. Karena tujuan akhir dari semua tingkatan ini cuma bermuara pada satu hal, yaitu mencapai keunggulan bersaing atau competitive advantage. Nah, di titik ini kita sering nemu kebingungan massal. Materi kita ngasih peringatan keras kalau media sering pakai istilah competitive advantage secara sembarangan. Iya, sering dicampur adukan dengan keunggulan absolut dan keunggulan komparatif kan? Padahal mekanismenya beda jauh. Sangat berbeda. Mari kita bedah, biar nggak salah kaprah. Kalau kita pinjam konsep ekonomi, absolute dan comparative advantage ini kayak permainan sumber daya bawaan ya. Benar, coba kasih contohnya. Bayangkan industri kopi. Kalau negara A punya iklim pegunungan vulkanik yang sempurna, biji kopi tumbuh subur dengan biaya panen termurah sedunia, mereka punya absolute advantage, keunggulan mutlak karena anugerah alam. Logika yang sangat akurat. Lalu gimana dengan competitive advantage? Kalau komparatif itu lebih ke biaya peluang, kan? Misal negara B nggak sehebat negara A nanam kopi, tapi mereka bisa nanam kopi dengan mengorbankan sedikit lahan gandumnya. Kalau biaya peluangnya rendah, mereka punya keunggulan komparatif di situ. Nah, kedua keunggulan itu sangat bergantung pada faktor alam atau geografis. Lalu gimana dengan competitive advantage? Kenapa ini dianggap jauh lebih superior untuk bisnis modern? Kalau nggak salah, ini bedanya karena competitive advantage itu diciptakan, bukan ditemukan di alam ya.
Jika kita hubungkan ini ke gambaran yang lebih besar, Anda benar sekali. Disinilah manajemen strategi berpisah jalan dengan ekonomi klasik. Keunggulan bersaing itu nggak bergantung pada tanah yang subur. Melainkan pada apa yang kita rancang. Tepat. Ini terjadi ketika sebuah perusahaan menciptakan inovasi, proses, atau teknologi yang bikin pesaing nggak bisa meniru mereka. Kalau negara A cuma ngandelin tanah subur, mereka rentan perubahan cuaca. Tapi kalau ada perusahaan bikin paten mesin espresso revolusioner dan ngebangun budaya pelayanan yang gila-gilaan bagusnya, Nah, mereka telah menciptakan competitive advantage. Dan yang dicari itu bukan cuma keunggulan buat hari ini aja. tapi keunggulan bersaing yang berkelanjutan atau sustainable ya. Pesaing mungkin bisa niru rasa kopi kita besok, tapi mereka nggak bisa dengan gampang niru budaya kerja dan loyalitas pelanggan kita. Itulah kenapa perusahaan teknologi yang nggak punya sumber daya alam fisik bisa mendominasi global. Ini bawa saya ke pertanyaan besar. Kalau kerangka kerja ini udah dipelajari sejak zaman Clausewitz, tahapannya diajarkan di kampus, hierarkinya rapi, kenapa masih banyak perusahaan raksasa yang runtuh? Apa anatomi kegagalannya? Buku teks kita punya diagnosis klinisnya. Perusahaan raksasa jarang hancur karena hal kecil. Mereka gagal biasanya karena berhenti melakukan pemindahan lingkungan secara berkala. Terlalu nyaman di puncak ya? Betul, mereka merasa terlalu kuat untuk gagal. Akhirnya mereka buta sama pergeseran teknologi atau regulasi baru. Selain itu, ada juga masalah klasik di tahap implementasi. Rencananya bagus, tapi eksekusinya nol. Iya, rencana strategisnya cuma jadi dokumen presentasi cantik di layar, nggak pernah diterjemahkan ke metrik operasional di lantai produksi. Gagal mengintegrasikan strategi ke sistem keseharian ya. Nah, ini mengarahkan kita ke inti dari sumber RPS kita. RPS ini kan mewajibkan materi strategi di minggu pertama untuk mahasiswa program studi akuntansi. Iya, itu fokus utamanya? Saya rasa banyak pendengar agak heran. Secara stereotip, akuntan itu kan diajarkan buat fokus ke masa lalu. Nyatat debit, kredit, mastiin neraca seimbang. Kenapa silabus ini maksa calon akuntan mikirin visi global perusahaan? Hal ini memunculkan pertanyaan penting. Paradigma kalau akuntan cuma sejarawan transaksi itu pemikiran yang sangat tertinggal. Terus evolusinya seperti apa sekarang? Profesi ini udah berevolusi radikal. Akuntan masa kini nggak cuma ngaudit angka yang udah terjadi. Mereka dituntut mengintegrasikan informasi keuangan dan non-keuangan sebagai fondasi pengambilan keputusan strategis. Mari kita bikin skenario hipotetis biar lebih kebayang. Bayangkan sebuah perusahaan labanya lagi turun. Kalau kita punya akuntan yang murni cuma lihat angka tanpa paham strategis, Dia bakal cari beban biaya terbesar untuk dipotong, kan? iya, dia bakal lihat anggaran R&D yang besar dan bilang, oh ini biayanya terlalu tinggi. Kalau kita potong 50% dana R&D hari ini, neraca kita bulan depan langsung hijau. Dan secara matematis, argumen itu benar. Angkanya masuk akal, tapi Tapi secara strategis, itu langkah bunuh diri. Kalau akuntan itu paham manajemen strategi, dia bakal sadar kalau dana R&D itulah yang mendanai mesin espresso revolusioner kita tadi. itu sumber competitive advantage di masa depan ya. Tepat. Memotongnya demi laba instan berarti menjamin perusahaan bakal digilas pesaing 5 tahun lagi. Akuntan yang punya lensa strategi bakal menolak pemotongan buta itu. Jadi apa yang bakal dia sarankan? Bulan bersaing perusahaan. Jadi apa makna dari semua ini? Akuntan dengan keahlian strategi itu ibarat operator radar sekaligus pengelola bahan bakar di kapal perang ya. Analogi yang sangat pas. Kalau CEO itu kaptennya yang nunjuk peta dan bilang kita bakal menaklukkan benua baru, ya kapten itu cuma bermimpi. Akuntan strategislah yang secara real-time memvalidasi mimpi itu. Mereka yang lihat metrik dan nentuin apakah kapal ini sanggup sampai ke tujuan. Betul, mereka bakal bilang, oh berdasar radar dan bahan bakar, kapal kita bakal tenggelam di tengah jalan kalau maksa sekarang. Kita harus ngamanin pasokan dulu. Tanpa data finansial yang akurat, strategi CEO cuma fiksi. Dan sebaliknya, akuntansi tanpa lensa strategi itu cuma lautan angka mati yang nggak bisa cerita kemana kapal ini sedang berlayar. Pemahaman gambaran besar ini benar-benar ngangkat derajat profesi teknis ya, dari sekedar pencatat, jadi strategic advisor. Dan ini ngeruntuhin ego sektoral. Setiap divisi jadi sadar kalau pekerjaan spesifik mereka adalah roda gigi buat mesin keunggulan bersaing yang sama. Luar biasa. Mari kita rekap perjalanan kita ngarungi materi minggu pertama ini. Kita udah narik akar kata strategi dari padang perang Yunani, terus ngebedah wawasan Carl von Clausewitz yang ngebuktiin kalau sifat objektif nggak bakal berarti tanpa sifat subjektif.
Moral dan tekad itu kuncinya ya. Betul. Kita juga ngebahas 3 tahap penciptaan strategi. Bikin kompas di formulasi, naklukin friksi di implementasi, dan mastiin nggak tersesat di evaluasi. Dan jangan lupa soal gimana visi besar harus diturunin sampai ke keputusan operasional yang mikro, biar nggak buta arah. Iya. Kita juga udah ngejernihin salah kaprah soal keunggulan bersaing yang berkelanjutan dan ngelihat gimana profesi akuntansi berevolusi jadi arsitek data penentu arah bisnis. Semua materi dasar ini benar-benar penting sebagai fondasi. Buku teks dan silabus ini konsisten banget nekanin pentingnya proses perumusan yang matang buat masa depan. Punya intended strategi itu sebuah keharusan biar punya kompas. Tapi kita juga udah ngebahas soal friksi dan kekacauan realitas. Yang seringkali memutarbalikkan semua rencana itu. Tepat. Jadi sebelum kita berpisah, saya mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran provokatif. Kalau dunia sekarang berubah dengan kecepatan gila-gilaan dan disrupsi bisa terjadi dalam hitungan hari, Pertanyaannya, apakah rencana jangka panjang masih sejalan dengan realitas? nah gimana kalau ternyata letak keunggulan strategis yang paling mutakhir di masa depan itu bukan pada sejenius apa Anda bikin rencana awal di atas kertas? Gimana kalau keunggulan sejati justru ada pada keberanian dan ketangkasan tim Anda buat nyiptain emergent strategy yang radikal waktu rencana awalnya hancur berantakan di pasar? Itu pertanyaan yang wajib direnungkan oleh setiap pemimpin masa kini. Apakah kita sedang bergerak menuju era di mana kemampuan beradaptasi di tengah kekacauan jauh lebih berharga daripada kemampuan memprediksi masa depan? Teruslah bertanya, tantanglah rencana Anda sendiri, dan persiapkan tim Anda buat fleksibilitas mutlak. Terima kasih sudah menyelami materi ini bareng kita. Sampai jumpa di penelusuran wawasan berikutnya.